Waalaikumsalam. Oke. Baiklah, malam ini kita kembali lagi setelah lama libur ya. Jadi alhamdulillah kita masuk lagi. Ini baru 24 orang, sepertinya lagi nonton final sepak bola SEA Games ini. Jadi Iya, iya betul. jadi sedikit aja yang masuk gitu. Saya juga mau nonton sebenarnya. Makanya saya kesini dulu gitu ya. Baru nanti saya nonton. Jadi kita mulai aja ya. Baiklah Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas seputar PT perorangan dan PT reguler atau PT biasa gitu ya. Kita mute dulu ya semuanya biar nggak ribut. Nah, jadi udah di mute kok masih ada kedengeran suara. Oke. Nah, jadi untuk kemarin saya tuh banyak banget ya dapat pertanyaan masalah pendirian PT perorangan dan PT biasa gitu atau PT reguler gitu ya. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu. Sebenarnya dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu sudah mengatakan, ini saya buka ya undang-undangnya, nanti kita akan bahas, saya tayangkan ada link yang memuat perbedaan PT perorangan dan PT biasa atau PT di reguler gitu ya. Nah, dalam Undang-Undang Pers nomor Undang-Undang Pers bab 4 itu tentang perusahaan pers, pasal 9. Nah, ayat 1 itu mengatakan setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Nah, di sini setiap warga negara Indonesia itu berhak mendirikan perusahaan pers. Nah, Bapak Ibu semua yang di sini itu berhak mendirikan perusahaan pers. Nah, itu intinya. Dan terus yang kedua, atau ayat 2, masih pasal 9 ya, ayat 2, itu setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum. Nah, berbentuk badan hukum. Badan hukum ini ada 2 sekarang. Yang sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa yang namanya perusahaan itu harus perusahaannya seperti perusahaan reguler atau biasa gitu ya. Nah, ini saya share screen dulu. Apa sih undang-undang perusahaan lama itu seperti apa? Nah, di sini saya biasanya baca-baca di legalitas.org. Nah, di sini. Jadi, di sini kita bisa baca, Bapak Ibu juga bisa akses ya. Di situ cari aja di Google ada itu. Cuma kita akan bahas dan diskusikan gitu ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau biasa disebut dengan UU PT. Nah, pengertian perseroan terbatas yang lama itu yang disebut dengan perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini serta peraturan pelaksananya ada gitu ya. Nah, ini yang tahun 2007 yang lama. Nah, ketika ada undang-undang baru yang berupa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cipta Kerja ini sebenarnya adalah untuk mensejahterakan UMKM. Garis besarnya itu sebenarnya. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada ketidakadilan. Nah, beberapa ada ketidakadilan. Dan itu sudah ditepis, sudah didemo, tapi tetap aja lanjut gitu ya. Nah, itu kita jadi berganti istilahnya gitu, atau namanya, atau maknanya perusahaan perseroan terbatas ini. Jadi yang namanya perseroan terbatas menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Persekutuan modal ini maksudnya tuh apa ya? Bersama-sama. Nah, bersama-sama memiliki modal dan itu mendirikan berdasarkan perjanjiannya gitu. Perjanjian bersama pula gitu ya. Dan melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham. Nah, misalkan Pak Munawar, Ibu Yani, Pak Edi Rito misalkan mendirikan perusahaan gitu ya. Dan itu saham Pak Munawar berapa, Bu Yani berapa, Pak Edi berapa gitu. Nah, itu namanya bersekutu gitu. Dengan sahamnya tuh dibagi-bagi berapa persen gitu. Kalau saya di MZK itu saham terbesar saya yang punya gitu ya. Di situ ada orang tua saya sebagai komisaris dan juga ada salah satu teman saya gitu. Nah, itu namanya bersekutu. Nah, terbagi ke dalam saham. Nanti laba dari itu atau dividen dari perusahaan itu akan dibagi kepada orang yang mendirikan tadi gitu. Mereka dapat masing-masing sesuai persentase. Ada beberapa hal atau ada cara membagi dividen. Ada profit sharing namanya, ada apalah gitu ya. Itu panjang itu, ada hitung-hitungannya. Biasanya orang pakai profit sharing. Berapa persen dia memiliki saham dan segitu dia akan menerima laba nanti gitu. Seperti itu. Dan kita lanjut, seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. Nah, ada tambahannya ya. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, kita harus paham dulu undang-undang UMKM ini seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita mencampur asalkan badan hukum ya udah boleh gitu kan. Tidak seperti itu maknanya gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Dengan begitu, perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, gitu ya. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas itu boleh didirikan oleh 1 orang. Namanya perseroan perorangan namanya. Nah, itu gampang banget bikinnya. Gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengakses ahu.go.id, itu tinggal beli voucher. Vouchernya 50.000. Pinter juga misalkan mengolahnya, mendaftarkannya, masukin apapun gitu ya, masukin nomornya apa gitu. Nah, daftarkanlah pokoknya di AHU, lalu mendaftarkan di PTP, PT Perorangan, AHU.id gitu ya, .go.id, itu udah berdiri perusahaannya gitu. Namanya perusahaan perorangan gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini perusahaan perorangan itu direkturnya itu ya 1 orang, tidak ada komisaris, tidak ada yang namanya komisaris utama gitu kan, apa nggak ada gitu. Yang ada cuma direktur saja gitu. Yaitu Bapak Ibu semua gitu ya, secara pribadi gitu. Nah, di sini kita lihat lagi apa namanya itu perbedaannya gitu, perbedaannya. Ini perbedaan ini ada dari segi pengertian. Tadi kita sudah membaca ya, sudah apa namanya tuh sudah memaknai gitu pengertian atau definisinya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke status gitu. Nah, di sini kita baca ulang lagi ya. Di sini kan pengertiannya itu berdasarkan Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Perseroan perorangan ini kan kita bahas perorangan dulu nih. Apa sih bedanya dengan biasa gitu ya atau reguler gitu. Kalau perseroan perorangan itu merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai UMKM gitu. Nah, kalau perusahaan yang biasa atau reguler itu badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Itu kalau perorangan itu nggak ada sahamnya, sahamnya milik 1 orang. Tapi kalau biasa sahamnya milik beberapa orang, minimal 2 orang, direktur dan komisaris, gitu ya, minimal 2 orang, gitu. Seluruhnya perusahaan tersebut berstatus badan hukum, gitu ya. Statusnya badan hukum. Kalau mau daftar di AHU itu statusnya tuh ada status badan hukum. Nah, lalu jenisnya apa?
perorangan gitu atau reguler gitu ya, perseroan terbatas saja biasanya cuma tertulis di situ gitu. Nah, terus pendiri PT. Nah, pendiri perseroan terbatas. Kalau perorangan, dia itu pendirinya adalah harus WNI. Kalau yang asing boleh, tapi ada caranya, itu panjang gitu ya. Nah, jadi harus WNI. Orang pribadi ini maksudnya adalah sendiri, individual gitu ya. Nah, terus hanya satu orang pendirinya. Kalau yang perorangan namanya orang ya, perorangan berarti sendiri gitu. Kalau yang biasa itu syaratnya adalah harus WNI, bisa juga WNA gitu. Nah, itu panjang itu urusannya. Kalau PT-nya besar kan ya, PT biasa itu. Dan terus dia juga berbadan hukum Indonesia, WNA-nya. Misalkan KTP-nya Indonesia, misalkannya, atau dia udah dinaturalisasi lah istilahnya ke Indonesia gitu, boleh. Terus minimal 2 orang, gitu ya, minimal 2 orang pendiri, ada komisaris dan ada direktur. Nah itu mutlak gitu. Untuk perusahaan perusahaan yang biasa gitu atau reguler gitu ya. Nah untuk direktur, kalau perorangan direkturnya hanya satu gitu ya, pendiri sekaligus sebagai direksi dia, jadi direkturnya satu. Kalau dalam PT biasa itu minimal 1 orang direkturnya, direktur doang. Kalau dia 2 orang direkturnya berarti ada direktur utama, ada direktur saja gitu. Di bawah direktur utama gitu ya. Nah, jadi ada banyak-banyak direktur nanti tuh kalau begitu. Nah, lalu komisaris. Kalau perusahaan perorangan tidak ada komisarisnya gitu. Komisarisnya nggak ada, cuma 1 orang, dia merangkap direksi, nggak ada komisariatnya gitu ya, nggak ada komisarisnya. Kalau PT biasa ada komisarisnya, minimal 1 orang itu harus gitu ya, harus ada komisaris. Kalau dia lebih dari 1 orang komisarisnya, berarti ada komisaris utama, ada komisaris saja gitu di bawahnya gitu ya. Lalu untuk modal, kalau yang perorangan, modalnya itu kesepakatan pendiri. Nah, karena pendirinya itu cuma 1 orang, ya udah berapa aja modalnya, maksimalnya 5M gitu ya. Mau 10 juta, mau 5 juta boleh gitu. Boleh. Kalau misalkan yang PT reguler atau biasa, itu kesepakatan para pendiri dan tidak ada batasannya. Biasanya kalau PT-nya kecil itu 50 juta kalau nggak salah. 50 juta gitu ya, yang kecil gitu. Nah, terus organ perseroan. Nah, organ perseroan ini seperti ada RUPS gitu ya. Nah, rapat umum pemegang saham, RUPS itu. Nah, kalau di perorangan tidak ada. Kalau di PT reguler ada, banyak itu prosesnya. Ada RUPS, rapatnya tiap tahun. Ada direksinya, direktur utama, dan direktur lain-lain gitu ya. Ada dewan komisarisnya, ada komisaris utama, dan lain-lainnya gitu ke bawahnya. Itu ada organnya, ada strukturnya gitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk perluasan usaha yang PT perorangan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 153E, pendiri PT perorangan hanya bisa dilakukan oleh 1 orang dan 1 kali dalam setahun gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya Pak Munawar mau diriin perusahaan nih, dalam 1 tahun nggak boleh 2 kali gitu kan, cuma boleh 1 kali. Karena itu akan diawasi oleh menteri langsung dari departemen Menkumhamnya gitu ya. Nah, kalau di PT reguler tidak ada ketentuan yang mengatur mau mendirikan, Pak Munawar misalkan mau mendirikan perusahaan kecil sama UMKM beda ya. Nah, tapi kategori kecil itu ada di UMKM gitu. Nah, jadi perusahaan menengah lah kalau yang biasa ya. Pak Munawar bisa 5 perusahaan Bapak pegang semua bisa, asalkan itu perusahaannya reguler yang biasa gitu ya. Tapi kalau perorangan nggak bisa, cuma 1 dalam 1 tahun. Itu harus dibuktikan dengan jalan atau tidaknya gitu ya. Nah, jadi kemudahan itu ternyata ada syaratnya gitu. Gitu ya. Jadi pendirian PT. Pendirian perusahaan perseroan terbatas ini, kalau yang perorangan itu tidak ada akta notaris, tetapi dia ada yang namanya surat pernyataan yang isinya adalah nomor AHU.
Nah, itu sudah berfungsi sebagai akte di sana. Dan itu secara elektronik otomatis keluar tanpa harus tanda tangan notaris. Gitu ya. Nah, kalau yang biasa itu dibuat di depan notaris dalam bahasa Indonesia karena di negara Indonesia. Dan akta notaris ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan gitu. Dan itu harus notaris yang mendaftarkan gitu. Jadi itu ya bedanya gitu. Lalu SK Menteri. Nah, SK Menteri ini pernyataan pendirian. Kalau yang perorangan ya, pernyataan pendirian itu didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SHBH. Ini apa kepanjangannya ya? Dia itu ada di AHU gitu, di ahu.co.id gitu ya. Dan Menteri menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Itu otomatis keluarnya setelah mendaftar dan bayar gitu ya. Kalau yang biasa itu pendirian perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian, nanti dikasih sama notarisnya secara elektronik gitu. Itu notaris yang isi. Nanti kita dikasih formulir sama notarisnya, terus notaris yang ngisiin di AHU gitu. Nah, jadi kita mendaftar atas nama notaris gitu. Secara tidak langsung perusahaan kita itu adalah ada notarisnya. Perlindungan hukumnya ada. Ketika bermasalah notarisnya bisa bantu gitu. Tinggal kasih duit aja gitu ya. Nah, bantu gitu. Dan terus Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum perseroan secara elektronik. Itu notaris yang punya haknya mengakses gitu ya. Seperti itu. Lalu ada yang perubahan, misalkan kita udah mendirikan perusahaan, terus kita mengubah gitu ya, mengubah struktur ke dalam, mengubah KBLI atau SKU-nya gitu, tuh bisa. Gitu. Kalau perorangan itu dilakukan dengan mengisi data yang akan diubah di format isian pernyataan perubahan. Menteri menerbitkan sertifikat pernyataan perubahan secara elektronik. Nah, tinggal di-download gitu ya. Ada di situ. Kalau misalkan perusahaan biasa atau reguler, itu perubahan anggaran dasar dan atau perubahan data perseroan itu ditetapkan melalui RUPS namanya. Rapat Umum Pemegang Saham. Semua pemegang saham harus tahu apa saja yang diubah dan ditandatangani langsung oleh dia gitu. Kalau memang dia yang diubah, misalkan saya nih ada di akte notaris A misalkan. Saya tuh pengen keluar gitu. Saya harus tanda tangani bukti saya keluar. Biar nanti ke depannya tidak ada kesalahan atau salah paham. Oh, saya kemarin masih di perusahaan itu loh gitu. Mentang-mentang perusahaannya udah naik, itu kan ya menganggap diri udah di sana, ternyata udah diubah gitu. Nah, jangan ada sampai seperti itu. Makanya ada RUPS namanya. Dan itu dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, diajukan secara elektronik oleh notarisnya. Nanti akan ada keluar nanti bukti perubahannya. Nanti dibikin lagi akte perubahan namanya gitu. Nah, itu yang biasa ya. Lalu laporan keuangan. Nah, kalau perorangan laporan keuangan itu harus disampaikan lewat PTP-nya gitu ya. Itu disampaikan oleh kepada menteri. Paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan gitu. Misalkan 1 tahun nih, periode akuntansi itu 1 tahun, 12 bulan. Nah, Bapak Ibu harus melaporkan pekerjaan Bapak Ibu 1 tahun itu dalam 6 bulan ke depan maksimal. Kalau tidak dilaporkan setelah lewat 6 bulan, udah tahun kedua nih, lewat 6 bulan, nah itu ada denda nantinya, gitu ya. Nah, bisa saja perusahaan perorangannya itu di blacklist gitu ya, atau ditegur. Nah, setelah ditegur nggak berubah juga ya di blacklist gitu. Seperti itu. Tapi kalau perusahaan biasa tidak ada aturan khusus. Dilaporkan nggak dilaporkan ya nggak masalah. Yang jelas laporan keuangan tiap tahun harus ada gitu ya. Karena itu tanggung jawab kepada kepada direksi gitu, kepada komisaris gitu kan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini pembubaran. Nah, perseroan perorangan membubarkannya gampang, hanya ngisi di itu aja, di di websitenya aku, udah gitu, nanti keluar surat pembubaran gitu. Tapi kalau perusahaan yang besar itu, yang biasa itu ya, membubarkannya tuh repot gitu.
Pertama itu keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah berakhir. Kalau bahasanya tidak ditentukan berarti lama-lama nggak masalah gitu ya. Nah, terus berdasarkan penetapan pengadilan, kalau ada masalah pengadilan turun gitu, ya itu dibubarkan gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada berdasar yang keempat dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Misalkan ini pailit atau bangkrut atau apa gitu kan ya, berdasarkan hukum yang berlaku ya harus ditutup gitu, bubar gitu ya. Nah, nanti membayar biaya pailit namanya berdasarkan kekuatan hukum tetap gitu ya. Dan terus karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini banyak hutang. Nah, itu bisa juga dibubarkan gitu. Banyak itu perusahaan yang seperti ini ya, dan itu bubar gitu di pengadilan. Nah, terus selanjutnya karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Likuidasi itu kalau nggak salah tuh pindah tangan gitu ya. Ada yang melikuidasi, ada yang mengambil gitu. Dan itu berdasarkan perhitungan saham, berapa sahamnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Begitu perbedaannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, Bu, kalau saya mendirikan perseroan untuk media saya, itu kalau perorangan boleh nggak gitu? Nah, pertanyaan kan gitu ya. Nah, jawaban saya boleh. Tetapi kemarin saya tanya ke Dewan Pers gitu. Saya sampai marah sama Dewan Pers begini. Saya udah itu ya, udah WA, tapi nggak dibalas-balas. Terus saya bilang begini, Ibu, saya ini wartawan loh. Secara undang-undang itu saya harus dilayani gitu ya. Nah, tapi kalau kalau ibu ini nggak balas, sama aja ibu melanggar undang-undang gitu kan. Nah, terus saya WA lagi, sampai dibalas WA tiap hari gitu ya. Terus dibalas, katanya, mohon maaf Bu, katanya, kami hanya menerima yang PT yang ada akte notarisnya, yang ada tanda tangan notarisnya gitu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih sendiri gitu ya. Nah, memang kalau banyak orang yang bilang itu kok ribet banget ya sama Dewan Pers, ya begitulah namanya Dewan Pers kan, dari dulu nggak pernah nggak ribet gitu. Jadi, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan saya ditanyakan, boleh nggak Bu itu, gitu kan ya, apa namanya itu, mendirikan perseroan perorangan untuk media boleh? Saya bilang, saya pun pernah mendirikan untuk salah satu orang gitu kan ya. Karena sudah saya bilangin ini nanti susah nih daftar ke Dewan Pers, nggak masalah Bu katanya. Ya udah gitu saya bikinin gitu kan. Nah, ada pula saya nyediain paket bareng websitenya gitu. Sekian saya bilang. Nah, jadi ya udah saya bantuin aja gitu. Nanti kalau ada masalah ntar Bapak tanggung sendiri ya, saya bilang kan. Siap Bu katanya kan. Ya udah gitu kan. Saya bantuin gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang namanya perseroan gitu ya. Perseroan perorangan dan perseroan reguler namanya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bertanya apakah ada yang belum paham gitu. Silakan dibuka mic-nya masing-masing ya kalau ada yang mau bertanya gitu. Tanya Bu. Ya silakan Pak. Ini Bapak siapa namanya nih? Namanya Redmi 10 nih 2022. Saya Bu, Ade Bu dari Uh, Mitra Polda kemarin yang diskus sama ya, Ibu. ya silakan. Masalah kebetulan materinya Ibu angkat ya kan. Hmm. Ya, jadi mengenai paparan Ibu tadi kan seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, saya udah cross check ke instansi terkait ataupun ke para ya ibaratnya legalitas pemerintahan lah ya. Jadi itu memang polemik sekarang. Jadi polemik gitu kan. Jadi polemik dalam artian itu kan perubahan dan peraturannya baru, Bu. Jadi kan sistem yang berjalan itu sekarang itu kan udah dari zaman dulunya kan. Jadi udah menganut sistem manual. Nah, jadi saya menanggapinya begitu, Bu. Jadi contohnya ke bank, salah satu perbankan ya kan. Usahakan untuk legalitas kita ke Dewan Pers, ya kan. Salah satu perbankan saja, Bu. Kita bawa akte, kita bawa
surat apa namanya pernyataan. surat perorangan itu, tetap pihak bank, manajemen bank tidak masih ragu dan bimbang. Mereka masih mengacu kepada aturan manual, dalam arti memang harus ada pernyataan dari notaris katanya gitu ya kan. Nah, jadi setelah diskus dengan Disperindak dan beberapa instansi ya, sekarang yang mau dipegang itu aturan siapa? Pemerintah apa aturan lembaga katanya gitu. Toh kita pemerintah yang ngeluarin kok katanya gitu. Nah, memang katanya dengan perubahan dan aturan baru ini mungkin banyak beberapa dalam tanda kutip mungkin ada merasa mungkin para rekan-rekan notaris mungkin ya kan seperti kehilangan jobnya lah kan gitu dengan pendirian ini gitu ya kan, diakui oleh ada rekan ya Emang rekan kehilangan job. iya kehilangan job dalam arti biasanya orang untuk prosedur awal itu kan kalau rekan-rekan dan kita ini semua ini mau apapun juga lah untuk yang namanya legalitas seperti apa ya untuk melegalkan suatu transaksi kan di atas nilai 50 juta minimal kan notaris, kalau di bawah 50 juta kan kwitansi apa matre kan gitu, salah satu contoh. Nah terus rekan-rekan notaris pun saya diskus kemarin katanya sebenarnya bisa aja sih katanya gitu menyikapinya. Jadi akte dari ataupun surat pernyataan dari AHU ataupun Menkumham yang untuk perorangan itu, jadi nanti mereka bikinkan lagi Bu, bahwasanya dengan pernyataan dari notaris bahwasanya ini benar perusahaan ini sah katanya gitu. Nah itulah lampiran yang akan dibawa ke perbankan ataupun ya kalau kita yang mau masih ke Dewan Pers kan cuman yang diminta sama mereka kan nomor notaris. Ya kan, notaris nomor akta berapa kan itu. Nah isinya tidak dipahami dan tidak di konteksnya tidak diinin bukan gitu. Nah jadi kayaknya sih ini polemik yang akan bergulir panjang. Sekarang lagi rame sih, lagi viral, lagi booming di beberapa YouTuber gitu kan, kanal-kanal YouTube. Ada dari konsultan pajak, ada dari asosiasi notaris memperdebatkan itu. Kalau saya sih menyikapinya cuma satu saja, Bu, permasalahan antara perbedaan PT perorangan dan PT reguler. Ya intinya sih kebijakan pemerintah sekarang bagus, memangkas sistem regulasi yang terlalu jelimet dari dulu gitu ya kan. Ternyata dengan aplikasi AHU ini semuanya bisa gitu kan, transparan ya dalam tanda kutip. Sekarang ya kalau asumsi dari kita ya, dari ya kalau kita basic kita jurnalis kan kita netralisir netral Bu ya. Jadi memang selama ini ada kong kali kong bahwasanya dengan adanya sistem transparan begini kayaknya membukakan nominal berapa sih biaya pengurusan untuk suatu AHU gitu. Ternyata 50.000 loh ya, gitu. Selama ini diminta oleh beberapa notaris gitu sampai jutaan bla 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 dengan ribet lah katanya gitu. Ya kalau saya inti konteksnya ke sana aja sih Bu. Kalau masalah legalitas formalnya ataupun yang kita diakui ya sekarang logikanya nggak mungkin pemerintah sekelas Menkumham membuat kebijakan seperti itu. Masa lembaga-lembaga nggak mengakui kan gitu ya kan, tidak mau mengatakan gitu dengan dasar acuannya cuma nanya oh kita hanya ya. Kalau saya konteksnya gini aja Bu, berarti sekarang ini kita ini belum siap dengan dunia digital gitu. Jadi masih menganut sistemnya masih manual semua. Jadi harus dengan fisik notaris bla bla bla. Nah, sementara kan di dalam pernyataan pengisian mau itu PT perorangan mau PT itu reguler gitu kan ada pernyataan kebijakan digital yang mengatakan apabila di suatu saat di suatu waktu tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan menerima sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan ataupun negara kita. Kan nggak jauh beda dengan isi kutipan akte notaris yang dibuat. Iya kan, cuman sekarang kan makanya yang Ibu terangin itu saya sangat setuju. Jadi ini pembelajaran loh. Lagi kemarin saya juga kan di grup beberapa grup ini ya kan perizinan membahas itu juga. Nah, yang intinya yang saya dapat tanggapi gini Bu, apapun bentuknya perubahan undang-undang cipta kerja atau apa segala macam,
PT perorangan ini sah, legal. Cuman kenapa dibuat PT perorangan? Karena sebenarnya untuk meminimalis pajak, ya kan, pajak perusahaan. Apabila kalau pakai reguler semuanya, saat ini kan banyak beberapa dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan yang bodong dan tidak membayar pajak karena status perusahaan itu grade-nya besar kan gitu. Nilai pajaknya itu di atas 11, berapa persen gitu per tahunnya. Nah, makanya untuk menyikapi pajak pendapatan oleh mungkin Dirjen Pajak ataupun Kementerian Pajak bekerja sama dengan Menkumham, mereka membuat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam artian ada PT perorangan yang hanya dikenakan pajaknya 0,5%, kan begitu. Di bawah nilai 5 miliar kan gitu. Transaksi pendapatannya 5 miliar per tahun. Nah, jadi dan saya udah pernah diskus juga, ternyata bisa ikut loh daftar kita di LPSE loh, Bu. Nah, kemarin kalau itu saya udah pernah tanya ke Badan LPSE ya dan LKPP dan melalui e-katalog gitu. Dan itu kata beliau itu, Pak, saya bilang ini perusahaan perorangan bisa nggak ikut LPSE gitu. Salah satu cuma jawabannya, kalau sanggup silahkan katanya. Iya, kalau sanggup silahkan gitu. Sah. Iya, sah gitu. Yang jelas kan itu kan Menkumhamnya udah ngeluarin itu apa izinnya gitu kan. Nah, itu mereka yang mengacu ke sana gitu loh. Mengacu kepada SK Menkumham, bukan mengacu kepada akte notaris. Nah, makanya kan jadi masukan dari Dinas Perizinan Pekanbaru, ya kan, kebetulan ada Pak Edi, rekan saya Pak Edi, ya kan. Itu Kadis Perizinan sendiri pun yang menyarankan, malah beliau yang buatin saya, Bu. Bang, kalau abang masih transaksinya di bawah 5 miliar, ngapain abang bikin perusahaan reguler, katanya gitu. Yang penting KBLI dan NIB abang izin siar dan izin tayang tabloid ataupun media, katanya gitu. Kecuali abang buka perusahaan perorangan tapi izin medianya tidak ada, NIB-nya tidak ada, nah baru abang kena sanksi, ya kan, baru dikatakan bodong. Tapi kalau itu semuanya kan lembaga, Bang, nanti perlahan-lahan mereka akan mengacu kepada aturan pemerintah, katanya gitu. Termasuk nih salah satu contoh, Bu, saya kan mau buka Bank Riau nih, Bu, kan karena ada kemitraan dari Kominfo, kata Ibu tadi, ya kan, kalau mau gabung di Kominfo sendiri, ya kan, akte pendirian notaris itu hanya tentatif di dalam formnya, pengisiannya, ya kan, dia kan ada, kalau seandainya dia wajib kan ada centang, ada bintang merah, yaitu wajib, nggak boleh dikosong, nggak boleh ditidain, ya kan. Ternyata di dalam kemitraan Kominfo pun itu hanya tentatif akte notaris, gitu, ya kan. Yang berlaku itu adalah SK Menkumhamnya, ya kan gitu. Jadi sekarang kita mengacunya ya seperti kata case yang Ibu hadapin, ya kan, ya akhirnya banyak beberapa teman media pun juga, dan juga saran Ibu juga saya pakai, ya kalau kita masih kecil, masih pemula, ngapain kita mau daftar Dewan Pers, ya kan? Betul. Itu juga ada masalah di lapangan. Di lapangan juga kita juga redaksi dan pimpinan juga yang bertanggung jawab untuk wartawan kita, kan begitu, Bu, ya kan? Atau juga kita akan nyewa konsultan hukum ataupun kita akan nyewa pengacara sendiri kok. Mau nunggu Dewan Pers kapan mau datangnya, kan gitu. Cuman ya saya sepakat dengan bahasa Ibu. Yang penting para wartawan kita, para redaksi kita itu mempunyai sertifikat ataupun materi-materi jurnalistik, supaya jangan dianggap kita yang kata Ibu tadi wartawan abal-abal, ataupun kita dianggap ya ini wartawan beginilah segala macam. Nah, yang penting ada pembekalan dan pembinaan seperti itu, ya kan. Nah, kalau intinya saya menanggapi ya, bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang ada sekarang sudah gampang, dalam artian sudah gampang, mau bikin badan hukum sendiri sudah gampang, nggak seperti dulu dalam tanda kutip biayanya cuma 50.000 ya, Bu, ya. Cuma beli voucher udah bisa punya PT sekarang, kan gitu. Yang penting bayar pajak, udah gitu aja. Terima kasih, Bu, ya, sama-sama, Pak. Materinya diangkat, dan buat rekan-rekan salam semuanya. Oke, Bapak Ibu semua, ini pengalaman di lapangan gitu. Di sini kan boleh nge-share apapun ya. Saya cuma membicarakan pengantar aja gitu. Nah, itu kita di dalam perorangan itu cuma bayar 550.000. Tapi kalau dalam notaris, saya tuh iseng-iseng ya, saya bukan notaris, tapi saya ngeklik tuh yang badan hukum notaris itu. Bayar beli nama itu 250. Terus sudah keluar sertifikatnya, terus bayar lagi kalau nggak salah 650, nggak nyampe 4 juta.
gitu. Jadi itu saya tuh kan orangnya iseng-iseng ya, karena saya kepo orangnya kan ya. Dan pas ditanya tuh saya bilang ke notarisnya gini, lah bapak cuma 1 juta doang, dibilang 3,5, dia bilang gitu kan. Saya pernah gituin notaris. Jadi dia bilang, enggak loh ini jasanya yang dibayar. Nah bener juga, saya bilang jasa, tapi kok semahal itu, cuma klik di depan laptop doang, saya bilang kan, terus tanda tangan, udah, dia bilang. Makanya saya kemarin ngambil NIB-nya pun untuk jasa website sama periklanan, Bu. Jadi besok rencana saya kayak John LTF, Bu. Ya saya mau ngurus PT 3 juta kan gitu, Bu. Iya. Kalau kemarin tuh saya udah berapa orang ya? Udah 3 orang saya buatkan perusahaan perorangan itu. Karena memang bapaknya itu nggak bisa ngeklik di komputer, ya udah saya bantuin gitu kan. Habis itu yang ribetnya tuh di OSS ya. Betul, Bu. OSS, layanan satu pintu Karena tuh enggak, nyalin satu-satu. Udah nyalin yang kedua, satu-satu, urus yang kedua izinnya. ya suka kadang-kadang nggak kedetek, Bu. Jadi ini Itu. dia harus cari apa badan usaha yang dan lain-lain. Nah, itu baru kedetek tuh. Ya, kalau kita Makanya. bikin ambil PT itu nggak bakal keluar deh tuh, belum sinkron. Kadang-kadang ada beberapa Makanya. satu OSS di daerah-daerah belum sinkron gitu. Jadi itulah, sedangkan AHU sekarang ini websitenya seharian tadi tidak bisa diakses karena ada Betul. kendala. Itu tiap hari bermasalah terus tuh si AHU itu. Liatin Karena aja gitu. itu, Bu, Rame saya banget gitu. dapat bocoran juga dari orang dalam juga dari kementerian juga, karena dibukanya program PT Perorangan ini itu transaksi trafficnya satu hari itu bisa sampai 1 juta yang masuk ke dalam websitenya AHU. Makanya 1 juta mereka orang. down dalam arti gini apa ya, kapasitas storage servernya nggak Iya. harus di-upgrade gitu. Udah teriak dia Pak, nggak sanggup. Iya, kalau mau masuk itu jam 10 pagi, jam Iya 10 jam 10 9 pagi. pagi. Nah, itu Kalau bisa. nggak tengah Kenapa? malam. Kalau nggak Iya, tengah malam. karena mereka baru online ya kan. Tadi saya cek tuh apa Instagramnya, gitu kan ya udah hang dia gitu katanya. Ya, betul, Bu. Jadi kalau saya sangat apresiasi dengan kebijakan sekarang ini mungkin membantu, mungkin konteksnya mungkin program pemerintah itu untuk UMKM ya kan. Tapi secara tidak langsung dengan aturan yang ditetapkan undang-undang badan hukum itu ya kan. Kan yang aturan undang-undang badan hukum itu kan nominal angka modal kan gitu ya kan. Nah, jadi ya berarti kan garis besarnya nominal angka berarti membantu juga bagi kita teman-teman yang mau pengen kan gitu, dalam artian ya Iya. seperti jasa website, jasa segala macam bla bla yang seandainya dapat kontrak, dapat vendor, dapat permintaan lah dari salah satu perusahaan swasta maupun pemerintahan, kan yang ditanyakan legalitasnya mana, badan hukumnya, dalam artian kan berhubungan dengan pajak. Nah kan suka terkendalanya begitu, proyeknya cuma dapat bikin jasa website cuma 5 juta, tapi buat PT-nya 10 juta kan gitu, Bu. Kalau nerima setiap bulan mah nggak apa-apa Pak. Kalau nerima Ya cuma kan, 1 kali setahun mah jasa, ya ogah gitu kan. iya kan, kalau jasa kan cuma sebentar, Bu. Iya, Kan misalnya betul. dinas ini bikinin website dong berapa, 10 juta kan gitu sekali bikin kan gitu ya kan. Iya. Ya kalau tiap bulan maintain ya lain cerita, kontraknya ini kan jasa pembuatan doang, Bu. Sepakat kita. Nah di saat mau bikin penagihan invoice, kata dinasnya, Pak, mana pajak NPWP perusahaannya, Pak? Harus pakai perusahaan, padahal bikin PT-nya 10 juta, Bu, ya kan? Betul. Ya begitu ya Bapak Ibu, untuk apa namanya, untuk masalah pendirian. Ini masih pendirian gitu ya. Nah, jadi kedepannya kalau misalkan Anda itu kan berbadan hukum katanya ya, kalau badan hukum kan perorangan juga badan hukum gitu. Kalau ada dewan pernahnya ya itu badan hukum. Nah, tadi kan dibilang notaris bisa membuatkan surat pernyataan notaris gitu. Ya itulah pemasukan notaris sekarang kan, bayar itu tanda tangannya itu kan. Nah, bayarnya bukan kaleng-kaleng juga gitu, bisa 1 jutaan, sudah lebih juga kan. Sama aja dia jualan, untungnya 1 juta loh dia, gitu kan. Kadang 2 juta gitu. Nah, jadi begitu hitung-hitungannya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa lagi apa ya asal dikibulin orang kan gitu ya. Jadi bisa kita mendirikan sendiri gitu sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan gitu ya. Saya ingatkan ketika mendirikan perusahaan pers itu, sebaiknya lah jangan asal mendirikan saja. Wartawannya tuh dibina, jangan nanti udah ke lapangan, kena masalah, dibiarin aja wartawannya, ngadunya ke siapa. Kadang kalau kenal saya ngadunya ke saya gitu. Saya kan bukan
Pimpret di sana, ngapain saya mau harus ikut campur kan gitu. Jadi saya hanya menengahi, jadinya netral, saya mau ke Pimpretnya, mau ke dia tuh netral gitu kan ya, solusinya gitu. Jadi ada yang tuh yang kenal dengan saya dan terus ngadu gitu kan. Jadi inilah pentingnya gitu ya, pembinaan untuk wartawan gitu. Ikut-ikut di sini juga udah pembinaan namanya gitu ya. Di sini ada pertanyaan juga dari Mas Hafiz. Jika perseroan perorangan ini tidak melaporkan SPT karena perusahaan belum dapat profit, ya nggak usah dilaporin gitu. Dia itu kan yang dilaporkan itu sebenarnya bukan profitnya ya. Yang dilaporkan ya kita melihat apakah kita masih aktif, itu aja sih gitu sebenarnya. Makanya mau dikacangin juga profitnya juga nggak masalah gitu kan. Itu tergantung yang punya perusahaan. Ini saya bocorin aja. Orang pajak sendiri kan bilang begitu. Ya bikin aja lah semampunya gitu. Apa adanya gitu kan. Yang jelas ya udah gitu dilaporkan gitu. Biar kelihatan masih hidup gitu loh. Ya wajib pajak gitu kan. Kewajibannya adalah melaporkan ke pajak, ada dan tidak ada transaksi, bahwasanya status kita ada bahwasanya. Iya. Lu cuma melihat kita hidup doang. Kita pribadi pun nggak bayar pajak pun kita juga wajib lapor. Apakah kita masih hidup katanya? Nah, gitu kan. Saat ini tuh pajak itu NPWP kan udah mau diubah tuh ke format KTP gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang belum mengubah silahkan nanti akses DJP online-nya tuh diubah gitu ya. Divalidasi namanya. Silahkan buka DJP online-nya nanti gitu ya. Nah, seperti itu penjelasannya gitu. Nah, cara perubahan NIB, Bapak buka OSS RBA, silakan utak-atik NIB-nya. Saya kemarin baru nambahin NIB perusahaan saya juga. Walaupun akte notarisnya itu kan saya butuh nomor doang kan. Seperti kata Pak Ade tadi, ya udah saya NIB suka-suka saya lah, mau dihapus mau diubah kan. Nggak perlu pakai notaris lagi gitu. Nah, seperti itu. Kalau biasanya kalau reguler kita mau nambah subbidang ataupun nambah KBLI, bayar lagi kita 1.500.000 sama notaris karena ubah lagi di aktenya. Kalau rubah akte ya, tapi dia di akte perubahan. Saya itu kemarin kalau bikin akte perubahan katanya bayar lagi seharga akte baru. Mampus lah saya bilang kan, nggak mau saya gitu kan. Mending saya tahan aja dulu. NIB-nya aja saya perbarui gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan nih. Mas Hafiz, Bu, ikut memegang proyek pemerintah desa itu apakah boleh? Ya boleh banget. Apapun proyek Bapak Ibu boleh ikut gitu ya. Nggak ada larangan. Setiap warga negara tuh butuh proyek, itu kan duit kita. Jadi kita boleh ikut dong. Nah, itu konsepnya ya. Kalau saya bukan saya menghasut, tapi konsep saya begitu. Nah, terus karena Pak Ferdinand, mau beli voucher salah pilih peruntukan uang 50.000-nya hanguskah? Ya hangus dong. Harusnya kan untuk pendirian perorangan. Nah, itu ada itu. Terus nambah KBLI gratis di OS RBA ya, betul. Jadi gratis gitu ya. Semuanya sekarang serba gratis. Jadi para lembaga yang notaris-notaris udah pada miskin. Jadi Bapak Ibu ya urus sendiri gitu ya. Gitu. Para mafianya pada bangkrut semua sekarang. Nah, gitulah pokoknya. Ya, silakan Pak. Saya dari Kupang, namanya Cao. Saya silakan Pak itu. Saya mewakili teman-teman dari grup wartawan yang kita pernah bahas tentang masalah gaji karyawan. Dan ingin saya mau tahu apakah kita mendirikan pers ini penghasilannya dari mana? Dan wartawan-wartawan di grup tuh heboh itu kemarin. Mbak juga ikut komen. Ini kan kita itu sebenarnya ya yang media online ini sebenarnya penghasilannya kecil banget dibanding media cetak dulu gitu. Kalau media cetak dulu itu kan jelas berapa eksemplar terjual, berapa yang masuk tuh jelas. Tapi kalau sekarang semua orang udah online, itu iklan aja nggak masuk gitu loh. Nah, itu bahayanya gitu kan ya. Dulu kan pemasukan media itu dari iklan, dari itu. Saat ini pemasukan kita ada namanya SEO namanya. SEO namanya ya, Search Engine Optimization, yang itu berafiliasi kepada AdSense namanya, AdSense Google. Nah, kalau websitenya Bapak Ibu udah terverifikasi AdSense, itu ada penghasilan di situ.
Nah, jadi itu nggak sebentar, nggak 1-2 bulan, itu bisa bertahun-tahun bisa dapet. Dan minimal dikumpulkan $10 kalau nggak salah, itu 1.300.000 deh ya. Nah, itu. Betul. Jadi itu apa namanya, exchange itu di sana lah yang menghasilkan. Dan lalu Bapak Ibu juga bisa kontrak kemitraan namanya. Kalau kerja sama tuh bahasanya agak jelek, tapi kemitraan ya. Kemitraan dengan pemerintah-pemerintah. Dan itu pun kalau jebol. Karena syaratnya sekarang tuh repot. Harus terverifikasi Dewan Pers katanya. Padahal yang orang dalam nggak jebol-jebol aja gitu kan ya. Nah, jadi itu. Harus seperti itu sekarang. Jadi di sana penghasilannya. Namun, Bapak Ibu harus tahu dulu gitu ya. Cara mengatur anggaran untuk wartawan yang masuk dan keluar gitu. Jangan semua wartawan itu dikasih duit. Kalau mereka mau cuma pamer KTA, ngapain kasih duit gitu loh. Itu maksud saya gitu ya. Nah, tapi kalau cuma mereka tuh udah gini, mereka udah ke lapangan, dapat kontrak, itu wajar kita bagi dong ke mereka gitu. Sekarang sistemnya begitu. Nggak bisa sistem kayak dulu. Nggak dapat itu gaji langsung. Misalnya kan Pak Ali mau gabung ke saya, Bu, ada gajinya nggak ada, saya bilang. Jujur saya bilang nggak ada, langsung saya mah nggak ada, saya bilang. Kalau misalkan kalau Bapak dapat kemitraan, baru saya bagi gajinya. Kenapa begitu? Karena sekarang itu kita susah mau mencari iklan yang bagus-bagus, susah. Kalau sekelas Kompas, Tempo, dia tuh yang langganan adalah Samsung, Nokia, Oppo, gitu kan, perusahaan-perusahaan besar elektronik. Satu iklan aja 40 juta, satu kali tayang itu 40 juta. Kita mah satu kali tayang nggak nyampe 100.000, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kita ini masih kecil gitu. Nah, jadi kalau yang nanyain gaji, masuk media ada gajinya nggak? Itu udah buang aja lah, nggak penting juga tuh orang gitu kan. Dia pun juga nggak bisa nulis kadang-kadang gitu loh. Saya tuh orang yang nanya kayak gitu, Pak. Saya bilang, coba kirim berita Bapak gitu. Saya cek itu, tanda titik di mana, tanda koma di mana, judul entah apa gitu. Isi sama judul kadang nggak nyambung gitu loh. Nah, itu mohon maaf, saya sudah cek seperti itu. Makanya saya itu hati-hati kalau menerima wartawan. Kalau Bapak Ibu tahu wartawan saya cuma 20 orang gitu. Saya cuma beberapa orang di daerah cuma gitu kan. Kebanyakan saya nulis sendiri, yang itu dilansirkan dari grup-grup Kominfo. Itu bisa loh kita ambil dari situ, kita izin ke sana, kayak Kominfo Jawa Tengah misalkan ya, tentang beritanya Ganjar misalkan, atau beritanya Pemprovnya Jogja, Pemprovnya Kaltim gitu ya, itu bisa kita cari aja di Facebook tuh ada gitu kan. Nah, kita minta izin ke mereka, boleh nggak nanti kutip gambarnya tuh asli loh di situ. Nah, fix kita dapat gambar langsung dari Kominfo gitu ya. Nah, jadi bisa gitu. Sekarang mah bisa aja, apa saja bisa gitu. Nah, apalagi sekarang pemerintah udah punya website masing-masing. Nah, itu sangat membunuh media kita gitu ya. Nah, udah punya website dia masing-masing gitu. Malah kita tuh minta konfirmasi, disuruh lihat websitenya dia. Lihat aja websitenya Bu, katanya kan konfirmasi lengkap di sana, katanya. Ya udahlah, sebaiknya saya salin aja kan. Jadinya konfirmasi kata langsung dan tidak langsungnya itu gitu. Nah, saya tulis ulang gitu. Nah, seperti itu sekarang. Jadi Bapak Ibu juga kemitraan-kemitraan itu juga jangan terlalu diharapkan juga gitu. Jangan terlalu mengeluh gitu kan. Memang skenario-nya seperti itu. Nah, ada lagi tentang alasannya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi semua pemerintah itu, baik daerah, pusat, kabupaten, kota, membuat website masing-masing, gitu ya. Nah, membuat website berita masing-masing, gitu. Dan itu akan sangat riskan banget buat kita, gitu. Makanya dia memangkas anggaran di Kominfo. Dia berikan kepada orang yang ada di Kominfo, gitu. Yang menggaji orang yang ngurusin informasi-informasi yang ada di Kominfo, gitu. Dan itu mah itu skemanya kalau menurut saya ya, nggak tahu yang lain yang ada di Kominfo, silakan nanti ya. Nah, begitu Bapak Ibu ceritanya gitu. Jadi pindahnya ke TikTok saja. Nah, iya, pindahnya ke TikTok lagi atau ke YouTube gitu. Biar rame. Biar rame. Jadi kalau mau mengharapkan kaya dengan perusahaan media mah nggak ada. Mending cari aja kerja sampingan. Sekarang tuh wartawan tuh profesinya tuh kayak di ujung tanduk gitu ya. Nah, itu dibilang kayak enggak. Kalau untung-untungan mah kalau kerja sama dengan teman yang kebetulan bandar juga, uangnya banyak gitu kan ya.
ya oke, kita kaya, ikutin dia. Tapi kalau kita mah orangnya jujur gitu kan, ya polos banget gitu, ya kita nggak kaya-kaya gitu, kayak saya kan, nggak kaya-kaya, terlalu polos gitu. Ikutin aturan gitu. Nah, seperti itu. Jadi begitu Pak itu kalau yang itu ya, yang di lapangan itu. Makanya saya tuh ketawa aja kalau di grup ada yang bilang minta gaji apaan ya, diminta daun, saya bilang kan, dalam hati saya kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau bisa kan itu apa, cari kerja sampingan. Saya ini tadi sejak kemarin tuh udah mendesain logo dan label untuk jualan rendang saya, karena di media tuh udah saya anggap ya sampingan juga gitu kan. Jadinya walaupun sayanya direktur atau apalah bodo amat kan, yang penting saya jualan gitu. Karena apa gitu ya, seperti itu sekarang. Kalau Bapak Ibu mengharapkan wartawan kirim ke Belitung, Bu. bisa. Boleh Pak, kirimin ongkirnya aja ya. Oke, gitu Pak Esto kalau untuk itu, untuk masalah kesejahteraan wartawan ya. Dan ada pula itu, Dewan Pers itu kalau mau verifikasi itu minta slip gaji, bukti kita mentransfer ke wartawan. Saya mah ada 100.000, 300.000 saya bikin bukti transaksinya, kwitansinya gitu. Karena apa ya? Katanya tidak sesuai UMR nggak diverifikasi, ya bodoh amat saya bilang kan ya. Disuruh lapor juga gitu kan, cuma mendata doang gitu kan. Saya bilang gitu. Karena tidak ada yang menggaji wartawan yang semestinya, di media besar pun tidak juga menggaji wartawan dengan semestinya gitu. Tidak ada gitu ya. Hanya Bapak Ibu yang kerja dengan sebagai buruh lah yang mungkin ada gitu. Buruh pun juga apa ya, tegang-tegang urat leher pula dia kan. Teriak-teriak gajinya nggak dibayar, apalagi kita gitu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu. Ya, gimana Pak? Apa cina panas kamu? Ya, Apa nih? minum panas. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya udah mau selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, absensinya jangan lupa diisi. Di sini sudah di-share ya absensinya. Nah, silakan diisi dulu. Nah, saya rencananya mau nonton itu SEA Games. Jadi kita cukupkan sampai di sini aja gitu ya. Lagi final gitu. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, betul Pak Sugio ya, Pak Subagio ya, itu UMKM, kan sampingannya itu UMKM gitu ya. Kita mau kerja sama dengan lembaga Ibu gimana gitu? Lembaga yang mana nih? Kalau lembaga pelatihan mau boleh aja, nanti di Japri aja gitu ya. Nah, silakan Pak Adit. Ini buka aja mic-nya Pak, kalau mau ngobrol. Kebetulan Ibu sharing saja. Saya kan ya kan istilahnya pemula lah ya di digital, khususnya website ya kan. Nah, yang hosting yang saya sekarang ini saya dapat lifetime. Nah, domainnya unlimited, hostingnya unlimited. Nah, saya juga bingung, ini ditawarin dikasih sama teman nih Bu kan gitu. Nah, ini buat apa? Saya bilang karena kan saya kan dapat, saya cuma ngambil apanya ya, produknya. Dia ada produk e-commerce sama toko online-nya kan, plugin-nya kan yang premiumnya. Jadi dikasih ya udah deh, saya aja dah sama domain katanya gitu. Nah, bagi teman-teman ataupun ibu lah yang udah duluan main di dunia digital ya kan, bagi teman-teman yang mau silahkan, kalau memang berminat domainnya beli sendiri, nanti hostingnya biar saya pakai hostingnya saya ya kan gitu, dalam artian sambil untuk tahap kita belajar ya kan gitu, semuanya kan belajar di dunia digital website ini kan gitu, hanya sekedar itu Bu ya kan, mana tahu ada sekarang ya kata Ibu tadi, usahakan kita media Bu, para engineer, para IT, hosting pun Bu, ataupun server, sekarang lagi jor-joran, kewalahan. Karena apa? Pemerintah ini udah dikoordinir semua mereka, jaringan itu udah jadinya mereka para itu cuman ya udah bagi-bagi free aja, karena nggak seperti waktu zaman awal-awalnya launching digital itu fantastis gitu. Nah, salah satu teman dan rekan itu di wilayah Ibu juga sih, daerah Semarang dianya ya kan, dia itu mengelola manajemen website terkenal Asia itu 25 website. Itu aja kok makin
ibarat kata mundurkan diri satu-satu katanya, karena ya masing-masing instansi ataupun apa kayak mereka udah kerja sama corporate dengan perusahaan-perusahaan. Jadi ya salah satunya bukan kita aja dunia media yang imbasnya, Bu, tapi ternyata perusahaan-perusahaan dan perusahaan-perusahaan besar itu udah terimbas juga dengan zaman digitalisasi sekarang gitu kan. Jadi makanya sekarang website ataupun hosting itu banyak yang ngasih promo free. Nah, mereka beralih, Bu, seperti kata Ibu tadi. Saya pun juga kata Ibu, mereka beralih jadi dagang aplikasi ataupun dagang software jadinya, Bu. Dagang di website kan plugin-nya ya kan sama lah kan gitu ya kan. Mereka sistemnya dagang itu tapi dikasih free hosting gitu. Domain beli sendiri katanya gitu ya kan. Beda-beda gitu satunya. Jadi makanya kalau teman yang istilahnya yang mau belajar dunia digital, silahkan. Kalau memang mau mencoba hosting ataupun apa, kita ada gitu, dalam arti karena ya kita berbagi juga, karena kita dapat free ya kita bagi-bagi juga kan gitu, Bu. Sebenarnya tuh hostingnya itu ada batasnya. Saya kemarin tuh beli juga ya, ada batasnya. Ada yang satu untuk satu domain, ada satu untuk 2, ada satu untuk 3 gitu. Jadi itu perlu dihati-hati juga. Tapi kalau hostingnya itu besar itu bisa cepat. Tapi kalau hostingnya kecil itu dia ngos-ngosan dia, karena servernya tuh dibatasi gitu. Bahasanya doang unlimited itu. Dan itunya juga dibatasin. Saya coba kemarin kan gitu. Jadi akhirnya saya satu hosting satu domain gitu. Gitu. Baiklah Bapak Ibu ya, sampai di sini pertemuan kita untuk malam ini. Saya mau nonton bola, nantilah kita lanjut lagi. Oke Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Absensi udah ada di chat tadi ya. Nah Bapak Ibu silakan klik. Yang belum dapat linknya bisa WA Kak Jani atau saya gitu ya, atau WA adminnya gitu ya. Nah jadi besok sertifikatnya besok gitu, sertifikatnya besok, oke. Nah, hubungi aja adminnya kalau susah absensi. Mungkin jaringan kali ya, gitu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon maaf dan lahir batin ya.